Selamat pagi. Semalam banyak pertandingan seru. Ada MU, ada Barcelona, ada Dortmund dan sebagainya. Kali ini saya akan membahas pertandingan Sabtu, di mana Premier League sekarang semakin sangat menarik ya. Jadi Arsenal dan MU musim ini seperti awak kening dari setelan pabriknya. Mereka berlomba-lomba untuk konsisten dan saya melihat akan ada masa depan yang sangat cerah di bawah asuhan Erik ten Hag dan Mikel Arteta. Mulai dari Arsenal dulu, saya melihat full 90 menit. Di babak pertama terkesan masih oke, Arsenal mungkin sedikit dominan, tapi serangan sangat minim kipas umpan kunci ke lini serang itu sangat minim. Jadi ada 1-2 peluang, tapi sayangnya Edward Nketiah ya bacanya itu, finishingnya sedikit jelek ya babak pertama. Jadi di babak kedua, di saat kita yakin pertandingan akan berakhir dengan hasil imbang, dan akhirnya mantan pemain Arsenal Emil Martinez tidak sengaja melakukan gol bunuh diri. Itu pun sebenarnya nggak murni bunuh diri ya, karena emang tendangan dari Jorginho itu emang sangat mengarah dan tidak keberuntungan dari Emil aja ya, kiper terbaik Piala Dunia kemarin. Di situ saya melihat semangat juang Arsenal tuh sangat tinggi ya. Jadi dua rekrutan terbaru di transfer window, Jorginho dan Trossard, itu menurut saya kunci ya. Jadi mereka nggak perlu pemain mahal, nggak perlu pemain gimana yang overpress kayak yang dibeli Chelsea dan sebagainya. Tapi Arteta pintar menempatkan dua pemain incarannya, sehingga meskipun hanya mendatangkan dua, tapi itu dengan kualitas yang nggak usah dipertanyakan lagi. Trossard dan Jorginho, mereka layak lah untuk, bahkan di line up utama pun layak. Jadi kedalaman squad Arsenal sekarang semakin mengerikan ya. Dan gol terakhir tuh yang serangan balik itu emang ya kayak power play aja lah. Jadi ketika kiper memutuskan untuk mengambil peran di sebuah tendangan pojok di menit akhir, ketika mendapat serangan balik otomatis 90% akan gol, karena tidak ada penjaga gawang lagi, dan kejadian seperti itu. Tapi secara keseluruhan kemenangan Arsenal tidak didapatkan dengan mudah karena Aston Villa memang bermain sangat lini belakangnya sangat disiplin. Namun apapun itu, kerja keras dan semangat juangnya untuk menunjukkan jika mereka pantas untuk menyabet gelar juara musim ini sangat saya acungi jempol. Lalu yang kedua, pertandingan Manchester City. Seperti biasa, pertandingan Manchester City sangat enak untuk ditonton, antara umpan satu ke satu, kaki ke kaki, pemain ke pemain, bagaimana mereka bergerak tanpa bola, bagaimana mereka mengalirkan bola dari bawah, build up dari bawah ke tengah, ke belakang, ke depan, dan kadang cepat kadang pelan, dan dengan ujung targetnya ke Haaland, itu sangat nyaman dilihat. Ini seperti permainan Barcelona waktu ada Pep dulu, cuma ini lebih variatif ya. Jadi karena dulu di eranya Barcelona nggak ada pemain setipe Haaland kan, jadi sekarang ada yang untuk penyelesai finisher lah. Sangat enak, namun lagi-lagi tidak beruntung aja karena bermain di kandang Nottingham Forest. Manchester City gagal memanfaatkan peluang untuk setidaknya menyalip Arsenal, karena kan Arsenal ada satu pertandingan sisa kan.
ya setidaknya ada dua tim ini sangat bersaing ketat, seperti Arsenal menggantikan peran Liverpool yang sekarang menjadi bapuk kesetelan pabrik. Tapi saya masih berharap mereka berdua ini akan terus-terusan berdampingan sampai akhir musim. Dan satu lagi ada tim yang bernama Manchester United, dan fans MU pasti sudah sangat merindukan atmosfer seperti ini, di mana mereka tidak digembar-gemborkan, tidak di apa-apa, tapi ternyata mereka sekarang berada di posisi ketiga, hanya selisih beberapa poin aja. Dan Rashford sekarang mulai on fire terus, hampir beberapa pertandingan selalu mencetak gol. Lawan Barcelona kemarin 2-2, itu pertandingan yang sangat bagus, dan saya tidak sabar menantikan leg kedua di kandang mana kemarin, lupa lah. Erik ten Hag menunjukkan bahwa dia memang pelatih hebat. Jujur saja waktu awal dia datang saya agak pesimis ya, mungkin saya finish Europa League lah, finish 5 besar mungkin untuk musim pertama, tapi ternyata dampaknya bisa saya bilang instan sekali untuk Erik ten Hag. Semangat juang dan mentalitas untuk mencari kemenangan hingga menit akhir tuh begitu terasa waktu ten Hag memimpin. Ini beda seperti Moyes, Mourinho, Van Gaal dan sebagainya itu. Saya optimis 2-3 tahun ten Hag di sini minimal ada 1 gelar juara bergengsi yang akan diraih MU. Saya menjagokan musim depan, masih belum, musim ketiga mungkin ten Hag akan juara Premier League. Untuk Premier League segitu dulu. Sekarang kita menyentil sedikit tentang PSG, Paris Saint-Germain. Ini PSG lagi bapuk ya, kayak setiap pertandingan kalau nggak imbang kalah. Dan kemarin lawan Monaco itu, lawan Munchen, lawan pertandingan sebelumnya dengan sekuat yang sangat wah lah ya, ada Ramos, Hakimi dan sebagainya dari sampai depan, tapi ternyata tidak bisa dimaksimalkan dengan sangat baik. Awal musim sampai 40% berjalan musim Liga gini terus, sampai jarak poin tuh bisa renggang, tapi sekarang perlahan dikikis oleh Monaco dan Marseille yang tampil yang sangat begitu stabil. Apalagi Monaco semalam lawan lupa saya lawannya, menang 3-2 kalau nggak salah. Dan ini sebenarnya sangat ancaman apabila emang, apalagi Messi kan tidak akan memperpanjang kontraknya untuk sisa akhir musim ini. Ini mungkin kalau musim ini PSG tidak dapat juara Liga Petani, maka saya prediksi pelatih pasti kepecat. Tuh. Lalu kita sekarang ke Italia. Liga yang sangat saya sukai karena di situ ada tim saya Lazio. Saya Laziale. Sekarang AC Milan mulai perlahan mulai menapaki lagi jalur ke kemenangan, meskipun tipis-tipis, tapi itu sangat penting digunakan untuk memompa semangat spirit mereka sehingga bisa setidaknya menempel 2 atau 3 besar lah ya. Tapi kalau untuk Napoli hampir mustahil. Napoli bermain sangat konsisten, bermain di kandang Sassuolo, bahkan tim yang sangat susah ditaklukkan, di mana di situ ada beberapa pemain bertalenta di Italia. Mereka juga dengan mudah menaklukkan, apalagi babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Lalu Inter Milan dengan asuhan, dengan sekuat yang sebenarnya dia harusnya bisa memepet dengan Napoli ya.
Tapi nggak tahu kenapa beberapa 5-6 pertandingan terakhir agak susah ya mendapatkan poin, sehingga sekarang gap poin antara Inter dan Napoli begitu jauh. Jadi untuk Liga Italia ini udah kayaknya udah game over, udah saya bisa jamin 60-70% Napoli yang akan juara. Dan Roma semalam memenangkan pertandingan juga dengan 1 gol dengan susah payah, tidak seperti yang terlihat di papan klasemen. 1 gol pun tercipta dengan sangat-sangat payah. Dan terakhir saya bahas Lazio. Jadi ini tim favorit saya sebenarnya. Setelah cedera yang cukup lama, Ciro Immobile akhirnya sukses membukukan 2 gol brace. Jadi kemarin kita dicetak lawan Culut ya, CF Culut itu 32 besar Liga Conference League ya. Itu gol set piece yang sangat indah itu. Berawal dari set piece, chip bola dari Felipe Anderson dan ditendang, penyelesaiannya sangat sempurna. Itulah skill Ciro ya, seperti itu. Dan semalam 1 penalti dan 1 lagi gol dari umpan dari Adam Marusic. Dan 2 gol ini semakin memantapkan Ciro Immobile sebagai top skor sepanjang masa dari Lazio ya. Dan saya harap Liga Italia semakin menarik. Beberapa tahun lagi saya ya, meskipun gapnya saya masih jauh kalau dibandingkan Liga Inggris, tapi semoga pelan-pelan kembali kejayaan seperti tahun 2000-an, awal 2000-an sampai akhir 90 dan awal 2000-an. Episode pertama bahas bola dengan saya selesai, dan kita kembali lagi dengan pembahasan Liga Champions tengah pekan ini.